Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan eh, studi kasus perancangan sistem penjualan sayur dan buah online berbasis web untuk penilaian UAS mata kuliah analisa proyek sistem informasi dengan beranggotakan Aji Yunisyah Putra dengan NIM 112000243. Selanjutnya Siti Nurwidayah Ulfa 1120042, Nurul Eka Permana 112000319, Meli Natalia 112000291. Latar belakang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Teknologi yang memudahkan. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan tersebut. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Upaya yang dilakukan ini agar tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Bayangkan jika pada masa sekarang ini, dengan menggunakan teknologi, manusia dapat berkomunikasi, mencari informasi, dan berbelanja di mana saja, menjual, mempromosikan dagangannya tanpa harus memiliki toko ataupun stand khusus. Mereka hanya perlu alat untuk bisa akses internet, mereka bisa menjual melalui media sosial kepada kehidupan manusia. Pasar konvensional membuat waktu belanja tidak efektif. Dipandang dari segi waktu, karena konsumen harus pergi ke pasar untuk berbelanja. Terlebih lagi di era sekarang ini ternyata kalangan ibu rumah tangga memiliki beragam kegiatan, yang tentunya ini juga termasuk sebuah permasalahan tersendiri. Satu hal yang menjadi kesulitan bagi kalangan ibu rumah tangga yaitu eh, dalam memenuhi kebutuhan dapur. Terkadang para ibu merasa kesulitan untuk pergi ke pasar demi berbelanja kebutuhan dapur karena harus mengurus anak atau lain sebagainya. Terlebih lagi jika tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga aktivitas berbelanja di pasar kadang dilakukan seminggu sekali, padahal keluarga sangat membutuhkan asupan dari sumber makanan yang segar. Bu Sayur Bu hadir untuk mempermudah jual beli sayur dan buah, yaitu dengan membangun sistem jual beli secara online sehingga akan memudahkan proses jual beli hanya melalui perangkat internet. Next. Permasalahan. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi penjualan sayur dan buah online berbasis web. Next. Deskripsi produk. Website sayur dan buah online merupakan tempat di mana masyarakat bisa memesan produk sayur, mayur, dan buah segar yang dapat memudahkan dalam berbelanja sayur dan buah. Harga belinya pun juga terjangkau, sangat cocok bagi masyarakat yang sibuk dan tidak memiliki waktu banyak untuk ke pasar tradisional. Keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan trafik jumlah kunjungan. Yang kedua, pengguna website menjadi salah satu keuntungan sebagai portofolio perusahaan untuk bekerja sama dengan investor lain yang tertarik pada website Bu Sayur Bu. Yang ketiga, margin harga buah dan sayur yang dibeli dari petani dengan harga jual di website menjadi salah satu keuntungan. Perancangan aktivitas secara global. Meningkatnya jumlah pengguna internet menjadi peluang untuk berkembangnya bisnis online. Website penjualan sayur dan buah online ini mempermudah bagi kaum pekerja yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk ke pasar tradisional maupun modern.
Website ini pun menjadi wadah baru bagi para petani buah dan sayur untuk memasarkan produknya. Kedepannya diharapkan website ini dapat berkembang dengan baik sehingga menjadi platform yang dipercaya oleh petani sebagai penjual maupun masyarakat sebagai pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Selanjutnya yaitu penjelasan dari WBS, Work Breakdown Struktur atau hasil akhir proses pekerjaan. Penggunaan WBS dapat membantu manajer proyek di dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan proyek dengan organisasi yang digunakan, dan penetapan basis kendali. Pada dasarnya, WBS adalah garis besar proyek yang berisi tahapan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Yaitu ini ada tampilan WBS-nya, ada analisa terus selanjutnya ada Gantt chart, merupakan bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender penjadwalan proyek. Keuntungan menggunakan Gantt chart yaitu sederhana dan mudah dipahami sehingga bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Yaitu ini ada tampilan Gantt chart-nya. Analisa sistem berjalan. Analisa sistem informasi akan membantu dalam mengetahui informasi-informasi tentang sistem yang sedang berjalan, sehingga dengan analisa ini bisa diketahui sejauh mana kebutuhan yang telah ditangani oleh sistem yang berjalan dan bagaimana agar kebutuhan yang belum dipenuhi dapat diberikan solusinya dan diterapkan dalam tahap perancangan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli. Analisa kebutuhan adalah mengidentifikasikan kebutuhan yang diperoleh berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Satu, analisa kebutuhan pengguna. Pengguna yang akan menggunakan web ini terdiri dari 3 bagian, yaitu admin, pelanggan, pengunjung, dengan asumsi pengguna yang sudah terbiasa menggunakan web sebagai berikut. Admin adalah bagian pengguna sistem yang memiliki hak akses lebih dibandingkan dengan pelanggan dan pengunjung, dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang komputer. 2. Pemahaman yang cukup untuk mengelola dalam web serta memiliki pengetahuan tentang internet. 3. Memahami pelayanan transaksi pembeli secara langsung yang terjadi di PT Busairbu. 4. Memiliki pengalaman lebih lama dalam menggunakan komputer. B. Pelanggan. Pelanggan adalah bagian pengguna sistem yang memiliki batasan di hak aksesnya dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang komputer. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan dapat melakukan browsing di internet. Pengunjung. Pengunjung adalah bagian pengguna sistem yang memiliki batasan pada hak aksesnya dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang komputer. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan dapat melakukan browsing di internet. Berdasarkan karakteristik data tersebut, pengguna yang ada di setiap bagian pada umumnya sudah bisa mengoperasikan komputer. Dapat dilihat bahwa setiap pengguna minimal dapat melakukan browsing di internet dan dapat mengerti tentang e-commerce, penjualan sayur dan buah. Dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang lebih lama dalam menggunakan komputer. 2. Analisa kebutuhan sistem, perangkat lunak atau software yang digunakan dalam pembuatan web ini adalah sebagai berikut. A. Komputer tersedia, sistem operasi Windows 10, software SMPP Windows 64 versi sekian. Komputer yang disarankan, sistem operasi Windows 7, software SMPP Windows 32/64 versi sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Haji.
Selanjutnya ini ada tampilan dari IRD-nya, dari desain sistem basis datanya. Dan ini tampilan LRS-nya. Selanjutnya struktur navigasi untuk user. Dan ini tampilan struktur navigasi untuk admin. Pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box testing yang fokus terhadap proses masukan dan keluaran program. Di sini ada tabelnya, black box-nya, black box testingnya, bisa dilihat. Selanjutnya, pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan sistem adalah untuk menjaga dan memelihara sistem supaya sistem yang diimplementasikan dapat tetap bekerja dengan baik. Adapun kegiatan pemeliharaan sistem yang dilakukan adalah 1. Untuk menghindari kehilangan data, dilakukan backup data ke hard disk eksternal dan flash disk. Selain itu, dilakukan backup dengan upload ke situs sharing file online. Bisa kayak Google Drive, atau Megabox. Kedua, mengoptimize database setiap 1 atau 1,5 bulan sekali untuk menghindari pembengkakan memori database. Ketiga, untuk menghindari adanya virus di komputer admin, maka diinstal antivirus berbayar untuk menjamin keamanan data yang di-backup. Kesimpulan, 1. Setelah dilakukan pengujian dan testing program, sistem yang terdapat di dalam web Busayur dapat berjalan dengan baik tanpa terjadinya error. 2. Dengan menggunakan sarana sistem informasi online, bisnis dapat berjalan dengan mudah dan perkembangan bisnis dapat berkembang lebih cepat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.